pagi. Kali ini nih kita pengen bikin tutorial tentang cara mengganti sling kabel dari sisi stream ini nih. Nih kalau kalian lihat di problemnya di sini nih. Ya. Di belakang. Nih, jadi sling kabel ini yang menghubungkan rudder putus nih ceritanya. Nah, biasanya nih kesalahan ini kenapa bisa jadi kayak begini, karena ininya nih mati nih. Nah, ini semestinya nih nggak boleh mati biasanya, makanya jadinya meledak rudder kabelnya. Oke, yuk kita mulai aja yuk. Oke, jadi tools yang dibutuhkan untuk mengganti rudder ini apa aja sih? Nah nih, kalian lihat nih. Ayo, nih gue tunjukin. Ini jadi slingnya. Slingnya ini 1 milian ya, 1,1, 1,2. Jadi kalian bisa cari di kota kalian masing-masing yang menjual kabel sling ini, atau kalian bawa yang originalnya, yang putusnya kalian bawa terus kalian samain. Lalu kalian butuh obeng plus. Lalu ini sling cutter, ini buat memotong si slingnya. Tang klem, terus dan ini klemnya. Jadi ini yang kita buat ngejepit di belakangnya. Tang klemnya ini dibeli sesuai dengan ukuran slingnya aja ya. Kalian juga bisa beli di toko masing-masing nanti. Dan kalian butuh tang ya. Dan 2 kunci untuk ngebuka bautnya. Ayo kita buka yuk. Oke, jadi step pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencopot pegangan slingnya ini ya, yang ada di rudder. Ini yang saya bilang kenapa dia bisa meledak slingnya ini, karena ininya nggak main nih. Nah, yang kalian butuhkan ini ada 2 kunci nih, ada kunci 10 sama kunci 8. Kalian tinggal masukkan, terus kalian kendorkannya. Oke, nah ini sebelum kita lanjut, jadi posisi yang benarnya gimana sih? Nah, semesti begini nih, dia harus main. Jadi kalian yang untuk pengguna si stream harap diperhatikan ya. Jadi pertama kali atau kalian sudah masang dan dia mati, tolong dikendorkan bagian ininya ya. Oke, kita langsung buat. Oke. Nah, coba setelah kalian lihat, ini di dalamnya nih ada kunci L ya, ada baut yang nyikat di kunci L. Nah, ini untuk membuka ininya kalian harus kendorkan bagian ininya dulu nih. Kalian kendorkan, masuk ke dalam, lalu diputar, kalian kendorkan. Oke. Nah, lalu kalau sudah terbuka, ini ya sudah selingnya sudah terlepas. Oke, step kedua adalah kalian harus membuka steering sectionnya di sini ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah kalian cari obeng plus, lalu kalian buka nih bagian ini. Oke. Nah, kalian lihat kan di bagian ini setelah handle-nya sudah dicopot, di sini masih ada 8 baut lagi ya. Ini semuanya pakai obeng plus semua bukanya ya. Oke, setelah ini dicopot semua, nanti kalian lihat nih. Nah, inilah bagian dalam dari si stream, bagian rudder steeringnya ya. Selanjutnya setelah kalian mencopot bagian rudder bagian belakang, dudukannya kalian harus mencopot bagian dalamnya nih sekarang nih. Nah, kalian lihat ini ya. Ini yang kebetulan tadi kan yang putus sebelah kanan, jadi di dalam ruddernya itu dia di sebelah kiri. Oke. Sama seperti di bagian belakang, jadi kalian membutuhkan kunci 10 dan kunci 8 ya untuk membuka bagian ini ya. Oke, sudah tercopot dari rumahnya. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, kalian tinggal tarik lah nih yang tadi sudah copot. Nah, ini bagian yang meledaknya nih. Sama seperti bagian yang tadi lagi. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus buka nih bagian yang ini nih, biar dia yang megang slingnya. Oke, wait. Kalian ambil lagi kunci L. Ini kunci L ini nomor 3 ya kalau dari paling kecil. Kalian buka. Biar dia kendor, lalu
kalian bisa memanfaatkan nih tang pemotong selingnya ya. Oke, jadi setelah kalian copot semua, kalian harus memutuskan seling yang sudah terikat di sini karena di dalamnya sudah ada klem ya. Jadi kalian cari gunting cut klem kayak begini untuk memotong lalu putus. Oke, jadi ini sudah free. Nah, jadi ini seling yang lama udah tinggal dibuang aja ya, udah kalian nggak pakai. Nah, lalu step berikutnya apa nih? Step berikutnya adalah kalian memasang seling yang baru nih. Jadi ini seling yang baru, kalian ambil, lalu kalian masukkan ke lubang ini. Kalau kalian perhatikan di sini ada 2 lubang. Kebetulan yang satu kan yang kita ganti nih ya. Jadi seling yang baru kalian masukkan ke lubangnya. Oke. Kalian masukkan sampai dia sudah nongol di belakang ya. Oke, ini kayaknya sudah nongol nih. Nah, yuk coba kita lihat yuk. Nah, ini dia. Kalau setelah kalian masukkan, dia akan nongol lagi nih di bagian sini. Kelihatan nggak? Nah, ini di sini. Kan udah kita masukin dari dalam. Nah, ini sudah keluar. Setelah kalian memasukkan seling yang baru ke lubang di belakang, hal yang pertama kalian lakukan ya udah kalian potong nih ya. Yang seling yang baru yang sudah kalian pasang, kasih nafas sekitar sini, kalian potong. Oke, setelah kalian memasukkan seling yang tadi dan memotongnya, yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan sebuah klem. Nah, klem ini kalian masukin dulu nih ke dalam. Lalu masukkan seling yang ini yang baru ke rumahnya yang tadi yang semestinya ada di sini nih. Ke rumah dudukan. Kalian masukkan. Terus kalian lipat dan masukkan ke rumah klemnya lagi. Jadi ngikat lagi ya dia. Oke, lalu kalian lakukan adalah mengambil tang klem. Nah, tang klemnya kita pakai nih sekarang. Jadi kalian membutuhkan tang klem ini untuk mengencangkan ya klem yang tadi ini. Ini caranya seperti ini. Nah, kalian langsung tekan dengan menggunakan tang klem. Oke. Nah, ini kan sudah terkencang lagi nih ya. Tapi untuk safety kalian tetap harus kencangkan lagi nih dudukan rumahnya. Oke. Nah, di part ini mengencangkannya nih, kalian cuman tipsnya adalah kalian mengencangkannya cuma butuh 3 jari nih. Jadi 3 jari cuma pegang begini doang. Kalian putar aja nih. Kalau 3 jari ini kalian sudah tidak bisa mengencangkan lagi, udah di stop aja. Jangan sampai terlalu kencang juga, nanti dia bahaya. Oke. Setelah seling yang baru ini sudah terikat dengan klem yang baru, kalian diamkan dulu ya, karena kita habis ini kita langsung mau lanjut, kita langsung sekalian mau ngupgrade rumah steering nih. Jadi ini part upgrade dari rumah steering yang baru untuk DC stream ya. Jadi posisinya dia akan menggantikan rumah yang ini nih. Kalau kalian lihat, ini part yang baru, ini part standarnya warna hitam. Nah, kita akan ganti ya. Nah, caranya gimana? Oke, jadi cara mengganti rumah steering upgrade sistem ini adalah kita harus lihat tuh, di sini ada baut, ada baut dan mur nih. Nah, pertama kali kalian harus copot nih 2 bagian yang ini pakai tang kecil dan obeng plus. Jadi seperti ini. Oke, sudah copot. Oke, jadi
setelah baut dan mur ini sudah dicopot, posisinya akan seperti ini. Ini tadi semesti di sini baut dan murnya. Kalian bisa langsung mengangkat nih. Jadi ini rumah yang ini kalian bisa langsung angkat. Oke, ini sudah keangkat. Kalian tinggal mengangkat rumah bawaannya nih. Ini rumah bawaannya kalian angkat. Nah, ini standarnya. Kalian tinggal ganti dengan rumah yang baru. Nih. Lalu kalian masukkan. Oke. Dia sudah mereplace. Masukkan ke dalam rumahnya. Dudukan ini. Masukkan seperti ini, lalu kalian masukkan lagi ke rumahnya nih. Nih kalian masukkan. Oke. Dorong terus sampai dia masuk ke dalam. Nah, ini kan sudah masuk nih lubangnya. Kelihatan kan? Nah, ini kalian tinggal masukkan lagi baut ini nih. Baut ini masukkan lagi. Oke. Oke, setelah dia masuk, kalian akan membutuhkan tang nih untuk mengencangkan ini. Oke, setelah dia terpasang kembali rumah steering yang baru ini, sekarang waktunya kita memasang si rumah ini, dudukan ini. Oke, setelah rumah steering terpasang dan baut rumahnya sudah terpasang, hal yang selanjutnya dilakukan adalah memasang si tali seling ini, pegangan seling ini ke rumah radarnya, rumah steeringnya. Kalian lihat, masukkan dari atas. Masukkan 2 buah ringnya dan bautnya kembali. Sini kalian akan membutuhkan kunci 10 dan kunci 8 lagi ya. Kunci 10-nya. Oke, setelah kalian sudah mengencangkan ini dan pastikan ini kencang dan tidak mati ya, masih bisa goyang, kalian tinggal tutup nih. Kalian masukkan seling yang tadi sudah masuk, kalian masukin ke dalam, lalu kalian tutup bagian ini lagi. Menutup ini, kalian harus memastikan ya, yang bagian ini, yang atas harus berada di posisi ini, yang di posisi kiri setir. Bagian ini harus di bagian atas, yang bagian bawah di sebelah sini. Kalau misalnya ini tidak diikutin, setir kalian akan kebalik ya. Jadi maksudnya kiri ke kanan, kanan jadinya ke kiri. Oke. Yuk kita tutup yuk.
Oke, setelah kalian membereskan steering bagian depan, sekarang saatnya ke belakang. Kita akan memasukkan bagian ini. Dudukannya semestinya ada di sini. Kalian pasang kembali, masukkan seling yang baru melalui lubangnya. Kalian masukkan. Lalu kalian perkira-kirakan seperti ini. Oke, misal di sini. Ada seperti ini, kalian kencangkan dulu untuk sementara saja, untuk supaya dia tidak bergerak. Oke, kalian kencangkan sementara seperti ini. Lalu yang kalian lakukan adalah kalian membuat klem baru. Jadi kalian akan membuat dudukan klem baru seperti ini. Jadi kalian masukkan, kalian lihat ini klem yang lama, yang baru. Kalian masukkan. Oke, setelah kalian masukkan klemnya, kalian lipat masuk. Kalian masukkan ini ke rumahnya. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian bolehlah nggak terlalu ngukur nih, karena yang penting sudah ngikat. Kalian akan menggunakan tang klem lagi untuk menjepitnya ya. Sudah nih, sudah terikat seperti ini. Ini sudah aman, tapi ini belum kita ikat kembali ya. Jadi yang penting sudah bermain nih. Setelah kalian membereskan bagian rumah steering yang di depan, steering house depan, kalian tinggal memasang kembali nih mur dan ring yang di bagian belakang yang mengikat ke rudder dari sling. Oke. Membutuhkan kunci 10 dan kunci 8 lagi di sini. Oke. Ya, pastikan ya, kalian ketika mengencangkan ini, posisi ini harus bermain ya. Jadi radarnya harus bisa bermain kanan dan kiri. Ya, di sebelah sini juga lihat nih. Dia harus bisa bermain. Setelah semuanya terpasang, sling baru yang sudah diklem, yang rumah steering juga semua sudah terpasang, kita sudah lihat. Sekarang step terakhir adalah menyetel radarnya. Nah, kunci pertama dari menyetel radar DC Stream ini adalah jangan sampai dia belok ngelewatin dari kursi ini. Kalau kalian lihat nih, ini kan posisi setir ini ya. Kalau misalnya kalian salah setel, belok kanannya itu bisa over, karena di sini udah ada kursi kan. Jadi gimana caranya kalian nyetel posisi matinya itu di sini sebelum dia sampai mentok ke kursi. Nah, gimana caranya? Nah, kita langsung ke belakang. Ayo. Coba lihat. Jadi kalian mungkin bisa minta tolong teman untuk pegangin dulu posisinya seperti ini. Jadi dia tidak bergerak, tidak pakai mentok. Lalu yang kalian lakukan adalah sebelah kanan radar ini, yang sebelah kanan kalian mentokkan dulu sampai dia belok kanan. Nah, seginilah anggaplah, karena dia sudah mentok nih. Setelah itu dengan kunci L kalian kencangkan nih yang bagian bawah. Oke. Nah, ini posisi kanannya sudah bentuk seperti ini. Nah, lalu setelah kalian sudah mengencangkan yang itu, sekarang waktunya kalian ke kiri, mentokin ke kiri. Segini. Nah, lalu setelah itu kalian putar setirnya ke sebelah kiri seperti itu, ya. Lalu kalian kencangkan yang sebelah bagian kiri sekarang. Iya, ini tarik. Oke, sudah tarik seperti ini pakai tang. Ini berarti belok kiri ya. Nah, sekarang kalian kencangkan yang bagian ini. Oke,
Ini sudah kencang ya, berarti nih kalian sudah bisa lihat nih. Jadi ini posisinya seperti ini di tengah, mentoknya di sini, di kanan, lalu di kirinya seperti ini. Nah ini jadi cara menyetelnya nih ya. Oke. Oke, kalau sudah kelihatan ya, seperti ini. Nah, kita coba nih ya, kita pasang kursi buat ngeliat ya. Jadi ini cuma buat contoh doang. Oke. Jadi anggaplah seperti ini. Gimana caranya sih biar nggak mentok loh? Ini kan mentok nih di kursinya ya. Gimana caranya? Ketika kalian ke kiri, ya ini sudah seperti ini. Posisi rudder tuh sudah seperti itu. Kalau kalian di belakang, jadi nggak mentok ya. Udah nggak mentok lagi. Posisi di tengah seperti ini, dan posisi di kiri seperti ini. Oke, begitu tipsnya. Dan sebenarnya kenapa sih rumah steering ini kita ganti? Karena kalau yang bawaannya itu dia ada loss, jadi kayak ada toleransi. Jadi kita mau belok ke kanan atau ke kiri itu ada sela dulu tuh, ada sela kosong baru dia berputar. Nah kalau setelah kita ganti rumah steering ini, dia akan langsung direct, tidak. Nah seperti itu. Dan ketika kalian berjalan lurus, karena tidak ada kosongnya, tracking kalian pasti akan jauh lebih bagus. Jadi itu sih fungsinya kita mau ganti home steeringnya bagian yang tadi. Oke, mungkin sampai di sini aja. Thank you, see you next time.